Hari ini kita akan berbicara tentang jebakan generasi sandwich. Bukan generasi yang terjebak suka makan sandwich. Tapi ini istilah memang sedang marak sekarang. Kali ini saya akan ditemani oleh Anggia Putri Nadira. Anggi ini biasa dipanggil ya, tadi nama lengkapnya adalah Anggia, biasa dipanggil Anggi, adalah mahasiswi BSI yang saat ini bekerja di sebuah bank swasta nasional. Nah, selamat pagi Gi. Pagi Pak. Nah, gimana Gi soal apa namanya generasi sandwich? Cerita dong. Gitu. Apa ya, untuk saat ini tuh sebenarnya mungkin masih banyak orang yang belum tahu mengenai generasi sandwich ini ya. Padahal itu mungkin terjadi di kehidupan mereka yang dimana posisi mereka bekerja, kemudian mereka masih menanggung. Sebenarnya kan generasi ini yang menanggung 3 kehidupan ya, lansianya atau orang tuanya biasanya, diri sendiri, dan mungkin yang udah menikah, memiliki anak, ya itu yang ditanggung. Itulah generasi sandwich, kita diapit oleh 2 kehidupan yang harus kita tanggung. Nah, kalau untuk saat ini menurut aku gimana ya, belum harus banyak orang yang teredukasi juga sih, karena kita sebenarnya harus memutus rantai generasi sandwich ini. Jadi maksudnya generasi sandwich itu dia ada di tengah-tengah. Betul. Dia harus menanggung generasi sebelumnya, betul, dalam hal ini orang tua. Iya, betul. Dan kemudian dia juga harus mendorong generasi berikutnya, dalam hal ini anaknya. Iya. Itu betul. Persoalannya apa? Ya, contohnya finansialnya. Seperti itu. Mayoritas memang finansialnya. Karena kan untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan saja udah kadang mungkin masih ada orang yang kurang cukup, atau dia juga masih ada gaya hidup. Jadi semua ada keterbatasan karena memang mereka harus tanggung jawab dengan 2 kehidupan ini gitu. Tapi kalau kita ngomongin ini bukan moral ya. Ini bukan soal moral, ini kita ngomongin dalam konsep ekonomi ya. Jadi artinya kan gini ya, sebenarnya kan berarti kan generasi sandwich itu akar masalahnya itu ada pada generasi sebelumnya kan. Generasi sebelumnya yang tidak siap secara finansial, sehingga ketika masa dia tidak produktif, nah kemudian dia harus menumpang pada kehidupan orang lain, dalam hal ini anaknya ya. Kemudian sementara anaknya sendiri juga sedang menyiapkan generasi berikutnya kan gitu. Nah dengan demikian dia harus berbagi beban antara dirinya sendiri dengan generasi yang anaknya, kemudian dengan generasi berikutnya. Jadi sebenarnya inti masalahnya itu adalah bahwa generasi sebelumnya dia itu tidak siap secara finansial. Kan siklus kehidupan orang tuh begini ya. Pertama dia tuh di saving, artinya disimpankan lah. Kemudian dia produktif dia saving seharusnya ya. Kemudian dia akan mengalami siklus turun kan. Nah, ketika dia mengalami siklus turun ini kan artinya bisa aja dia pensiun apa segala macam, nggak produktif. Nah di sini kan dia pada bagian ini dia tidak siap. Yang kemudian dia harus ini gitu ya, harus kira-kira gitu kan sebenarnya, sehingga itu menjadi beban ya. Gitu. Jadi kayak tadi tuh kan itu saya bilang siklus seperti itu ya Gia. Itu kan ya itu life cycle ya. Kalau di dalam bahasa ekonomi itu life cycle. Semua orang itu pasti akan mengalami life cycle. Apapun yang bergerak, yang dinamis itu akan mengalami pada saat ada suatu ketika dia sampai puncak itu, kemudian dia akan mengalami namanya diminishing return. Dia akan mengalami penurunan. Kalau life cycle itu setelah dia sampai puncaknya, puncak produktivitas, setelah itu kan dia pasti akan turun gitu ya. Nah, ini kemudian yang tadi Anggi sebut itu sebagai beban ya. Tapi seberapa besar sih bebannya itu? Untuk generasi sandwich sendiri ya Pak, yang dalam pandangan saya itu tuh gini, kita bekerja, kita punya tanggungan. Nah dari tanggungan ini kita tuh tidak bisa menggapai keinginan, mungkin ada cita-cita yang lain, karena di sisi lain kita harus memikirkan tanggung jawabnya, lebih ke tanggung jawab terlebih dahulu dong dibanding keinginan. Nah itu kira-kira solusinya bagaimana? Itu jadi kayak terjebak sama rutinitas gitu ya, karena harus berbagi beban, resource ya. Ya itulah sebenarnya bahwa sebenarnya salah satu yang kita pelajari dalam ekonomi itu kan semua resource ini kan terbatas. Termasuk generasi sandwich itu juga
Jangan merasa dia paling merana loh ya. Iya. Jadi dia sendiri memang dia punya resource terbatas, tapi bagaimana kita, intinya itu adalah bagaimana mengelola resource yang terbatas itu sehingga itu akan memberikan hasil yang optimum. Kan kira-kira begitu seharusnya kan ya. Dia punya resource terbatas nih, waktu terbatas karena dia harus bekerja katakanlah pagi sampai sore. Kemudian dia punya dana terbatas, misalnya dia pengen orang tuanya dibukain warung misalnya gitu ya, atau mau kebutuhan yang lain. Itu kan juga terbatas. Nah, dengan keterbatasan itulah penting bagi dia bagaimana dia bisa mengelola itu kan dengan baik. Kira-kira kan gitu kan yang perlu kita ini cariin solusinya ya. Nah, kira-kira kalau menurut saya sih ya, yang paling penting tuh pertama, kalau dia menyadari bahwa generasi sandwich itu adalah problem, maka pertama yang harus dia pikirkan itu adalah bagaimana dia memutus mata rantai itu. Nah, iya betul. Jadi mata rantai, kan dia udah tahu sekarang itu kalau kita ngomong bukannya secara moral ya, secara ekonomi bahwa yang jadi problem itu adalah orang tuanya atau artinya generasi sebelumnya. Iya, betul. Dan dia makanya dia jangan jadi beban bagi generasi berikutnya. Oh, iya. Iya kan? Nah, kalau dia nggak mau jadi beban jadi generasi berikutnya, itu kan artinya dia harus menyiapkan perencanaan keuangan yang baik ya. Iya. Itu kan jadi dia kalau dia menyiapkan perencanaan keuangan yang baik artinya gini. Kan di dalam yang namanya pendapatan itu komponennya kan dua. Satu untuk konsumsi, satu untuk investasi. Investasi ini kan maksudnya adalah tabungan untuk di hari yang berikutnya. Ketika dia sedang mengalami siklus tidak produktif lagi. Nah, kan yang menjadi persoalan dari setiap manusia itu adalah dia terlalu sulit untuk menurunkan tingkat kesejahteraan. Kamu nih masih muda, biasa pergi 2 minggu sekali atau sebulan sekali nonton bioskop. Kemudian biasa seminggu sekali ngafe gitu ya. Atau kemudian ada budget nonton konser. Ini tingkat kesejahteraan kan ya, selain kalian konsumsi. Nah, tingkat kesejahteraan ini kan nggak mau berkurang di kemudian hari. Nah, makanya disitulah pentingnya dia menyiapkan diri. Jadi supaya dia tidak menjadi beban pada atau menciptakan generasi sandwich berikutnya. Jadi sekarang kan kalau namanya usia harapan hidup di Indonesia itu kan kira-kira sekitar usianya umur 72 atau 71. Usia pensiun orang itu kan 55. 71 dikurangi 55 itu kan ada 16 tahun. Artinya dia 16 tahun tidak produktif, tidak punya penghasilan, tapi dia harus konsumsi dan mempertahankan gaya hidupnya dia. Kesejahteraan lah ya, bukan gaya hidup. Nah, itu yang harus dia siapkan ketika dia masih produktif. Tapi banyak ya Pak, ketika bekerja kemudian kita dapat income, dapat gaji lah ya ibaratnya. Nah, di saat kita mau menyiapkan tabungan lah ya, tapi kita ada kebutuhan yang dari tanggung jawab kita itu untuk hidup. Nah, itu gimana? Itulah tadi kita kembali ke tadi bahwa yang namanya ilmu ekonomi itu adalah bagaimana kita mengelola resource yang terbatas. Misalnya gini, kalau sekarang kita tidak menghilangkan ke tingkat kesejahteraan. Saya masih sebagai generasi sandwich, misalkan saya gitu ya. Terus saya biasa minum kopi seminggu sekali di kafe misalnya sama teman-teman gitu ya. Dengan asumsi saya yang bayar. Nah, dari seminggu sekali kan saya bisa turunkan seminggu 2 minggu sekali. Nah, jadi intinya tuh gini. Fungsi pendapatan untuk konsumsi dan investasi ini nggak boleh hilang. Jangan karena kita itu adalah generasi kita menjadi korban atau masuk dalam generasi sandwich, fungsi investasinya hilang. Kalau memang kurang, nah disinilah fungsinya misalnya kita kerja-kerja kreatif yang bisa mandiri. Banyak sekali kerja kreatif yang bisa mandiri sekarang nih ya. Kalau kamu punya keahlian menulis, bisa bikin laporan-laporan, bikin penulisan. Dan tapi kan semua perlu dipelajari. Kemudian, kamu kan sekolah akuntansi ya Gi? Iya betul. Nah sekolah akuntansi, kamu bisa mandiri dengan cara misalnya pelan-pelan ngambil sertifikasi misalnya CFP, Certified Financial Planner. Itu kan kursus cuma 4 bulan, tapi sertifikasi internasional. Artinya di label kamu itu sudah bisa memberikan advisory terkait dengan perencanaan keuangan. Misalnya kayak gitu, itu
UI buka, UGM buka, seingat saya BINUS juga buka. Tapi coba bisa dicek. Nah itu yang saya maksud itu adalah pekerjaan lain yang tidak berbenturan dengan pekerjaan yang sekarang. Kan kita tetap harus jaga standar etika, gitu ya, standar etika. Atau yang lainnya itu membuat kreativitas untuk dengan outlet e-commerce, kan bisa gitu ya. Pokok artinya masih banyak yang bisa dilakukan. Mungkin energi yang kita gunakan dengan kondisi sekarang dia itu baru 60%. Naikin aja. Siapa sih yang tahu batas energi manusia itu sebelum dia coba sampai mentok? Mentoknya itu gampang, meriang gitu. Kalau udah meriang, wah jangan diterusin, nanti jadi tipes gitu ya. Tapi intinya itu gitu. Pertama dia harus putus. Generasi sandwich itu dengan dia menyiapkan perencanaan keuangan yang baik. Bagaimana dia menyiapkan perencanaan keuangan yang baik? Dia paham bahwa fungsi pendapatan itu ada dua. Satu untuk konsumsi, kedua untuk investasi. Jangan semuanya untuk konsumsi, selesai hidupnya dia nih. Gitu. Nah, setelah dia memutus itu juga dia siapkan pada generasi masa depan yang berikutnya itu. Jadi untuk dirinya dia sendiri, ketika yang generasi berikutnya itu sudah cukup, katakan usia 25, 30, 35, supaya anak ini tidak menjadi generasi sandwich, dia ini kemudian sudah tidak produktif. Nah, disitulah dia itu sudah bisa menghidupi dirinya, paling tidak untuk dirinya sendiri. Makanya jangan tunda-tunda untuk memiliki aset. Aset itu misalnya gini, yang paling gampangnya itulah, ini kita sekilas aja misalnya, lebih banyak inian deh, kita ngapain sih kita beli rumah itu jauh di sana, mendingan yang deket-deket sini aja deh biar gampang aksesnya. Itu kan apa kita mau selamanya hidup seperti itu? Kan nggak mungkin. Pada satu titik tertentu kita membutuhkan tempat tinggal yang mapan. Nah kalau kita tunda, kecuali kita punya uang banyak, itu semua bisa dipersoalkan. Tapi kalau punya uangnya terbatas, pada satu titik tertentu dia sudah tidak mampu lagi untuk kredit. Begitu juga kesehatan, asuransinya segala macam. Jadi itu bisa dicarikan solusinya adalah dia mencari kreativitas yang lain yang mampu menghasilkan. Itu harus dilakukan. Selain dia harus ketat mengelola keuangannya. Ketat tuh, kalau perlu pasang sistem alert gitu ya di keuangannya. Harus dibatasi ya Pak. Iya kalau biasa seminggu masih bujangan, seminggu sekali gitu ya. Bahkan ya begitu dia menikah, kan menikah juga merger ya. Itu bisa cukup 2 minggu sekali segala macam. Atau kalau perlu sebulan sekali. Yang paling penting kan masih ada berhubungan ya dengan lingkungannya dia. Itu ya, karena fungsi saving itu tetap harus dijaga. Nah savingnya juga nanti kan dia harus pilih lah yang benar gitu. Jadi kita maksudnya ada planning finansial lah ya Pak, agar semuanya kejaga ya Pak. Betul. Kalau nggak begitu ya selesai hidup kita. Kita akan menjadi orang tua yang menjadi beban untuk generasi berikutnya. Padahal kita sendiri merasakan generasi sandwich itu nggak enak. Gitu. Kok kita mau menciptakan generasi sandwich baru gitu. Kira-kira seperti itulah obrolan ringan saya dengan Anggia tentang generasi sandwich. Semoga kita semua tidak menciptakan generasi sandwich berikutnya karena kita tahu betapa berat generasi sandwich itu. Eling dan waspada.